Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, siang, sore atau malam untuk para guru yang menyaksikan video ini. Tujuan saya hari ini, saya ingin membuat video. Saya ingin mempresentasikan proposal hidup saya kepada kedua orang tua saya di depan saya sini. Saya hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi langsung saja kita ke presentasinya ya. Oke. Pertama, biodata. Saya yakin ibu dan ayah udah tahu lah sama biodata saya ini. Saya yang memberikan nama untukmu. Iya, benar. Saya sebenarnya yang bikin nama. Oke. Saya makan. Yang melahirkan tapi yang beri nama. Oke, lanjut. Kita langsung ke proposal hidup atau roadmap. Farhan My lahirnya tahun life. 2002, sekarang umurnya berapa? Udah 18, mau 18. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Udah, kita lanjut ya. Nah, roadmap of my life itu untuk jangka 10 tahun ke depan. Apa itu roadmap of my life maksudnya, Jadi, Farhan? Yang saya ingin capai ke 10 tahun ke depan gitu. Perjalanan hidup. Iya, perjalanan Roadmap. hidup. Road jalan, Oh, map artinya peta. maksudnya. Jadi perjalanan hidup yang kamu rencanakan Iya, betul di tahun sekali. 2021-2031. Nah, di Kenapa sini cuma sampai 2031, nak? ini dari tugasnya 10 tahun mendatang. Oh, Tugasnya. memang dapat dari dua seperti Iya. itu. Oke. Nah, di sini ada makna kesuksesan bagi saya. Saya bacakan ya. Menurut saya, sukses adalah di mana saya sudah mendapatkan apa yang sudah diperjuangkan dan dicita-citakan, dan tentu saja bisa mendapatkan kebebasan finansial. Lalu ada makna kebahagiaan yang saya inginkan. Dulu, kebebasan finansial maksudnya apa? Saya tidak harus kesusahan gitu memikirkan hari esok mau makan apa, atau udah bisa membeli apa yang saya mau lah gitu, Sudah membahagiakan punya orang saving, tua sudah bisa punya ya. tabungan. Iya, benar. Oke. Lalu makna kebahagiaan yang saya inginkan adalah kebahagiaan yang saya tercapai apabila orang yang saya sayangi dan cintai ikut merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan tertinggi saya apabila telah mendapatkan yang saya cita-citakan, yaitu ingin memiliki usaha sendiri yang bergerak di bisnis F&B, jasa atau produk yang dikenal banyak orang. Lalu yang membuat saya semangat meraih impian hidup adalah pertama, ingin membahagiakan orang tua dengan prestasi dan kesuksesan saya. Amin. Yang kedua, ingin bisa dianggap sebagai orang yang patut dicontoh karena kesuksesannya. Yang ketiga, ingin belajar tentang banyak hal dan menyambung relasi ke banyak orang. Yang keempat, hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang kelima, motivasi orang-orang yang diberikan kepada saya. Sebenarnya membuat semangat impian hidup juga harusnya dipilihkan juga memiliki ibadah yang sudah kamu penuhi, itu juga ada merupakan semangat juga. Oh, bisa. Ya, nanti ditambahkan ya untuk Siap. ibadahnya bagaimana, jangan hanya kesuksesan dunia aja, tapi untuk meraih hidup bahagia dunia dan akhirat juga kamu harus memiliki semangat hidup dengan apa? Dengan menjalankan ibadah kewajiban kamu sebagai muslim secara teratur atau secara bagaimana yang disyaratkan, sholat 5 waktu, puasa, baca Quran dan seterusnya. Ini kita mulai roadmap of my life-nya. Jadi tahun 2021 pertama masuk Telkom University, lalu mulai belajar menyesuaikan diri untuk menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi, lalu menambah relasi pertemanan di jenjang perkuliahan. Selanjutnya masuk ke dalam organisasi yang baik dan bermanfaat untuk menambah pengalaman. Selanjutnya sudah bisa menambah uang jajan dengan penghasilan sendiri, lalu belajar mengatur keuangan dengan baik, mulai hidup teratur dengan membuat schedule harian, yang terakhir mulai mencari referensi tempat magang. Farhan di 2021 bukan lagi masuk Telkom University. Kamu masuk university kan 2020. Iya. Kamu masuk Telkom itu bagaimana kamu memilih bagian yang kamu sukai, jadi jurusannya. Masuk Telkom University di jurusan yang sesuai minat, prodi sesuai minat yang saya sukai. Kita lanjut 2022 ya. Dipercaya menjadi ketua dalam suatu organisasi. Yang kedua, lebih banyak menabung dari tahun sebelumnya. Lalu buka usaha kecil-kecilan bersama teman-teman.
Selanjutnya kerja di tempat magang, lalu membawa pengalaman dan ilmu dari tempat magang. Yang terakhir mulai mencari tema skripsi. Kenapa kamu di 2022 pengen jadi ketua dalam satu organisasi? Apa yang membuat kamu ingin jadi ketua? Karena saya ingin mencari pengalaman lebih banyak dengan menjadi ketua. Apa manfaatnya jadi ketua itu? Nanti kamu malah nggak sekolah, nggak kuliah. Tentunya diiringi dengan kuliah, tetapi saya ingin bisa dipercaya oleh orang, ingin bisa nunjukin juga ke orang-orang kalau saya bisa jadi ketua, bisa dipercaya, dan menjadikan suatu organisasi tersebut mungkin lebih baik dari sebelumnya, dan membawa teman-teman saya ke organisasi apa? Itu banyak organisasi Ya, mungkin makar nanti ada organisasi. saya- Harus dipilih organisasi, Ya, pasti. jangan sampai mau masuk satu organisasi yang terlarang atau yang tidak benar. Organisasi yang baik. Organisasi Ya. yang bisa menjadikan kamu punya self confidence gitu. Jadi itu nanti harus dijelaskan organisasi apa yang sebenarnya jadi tujuan kamu. Next. 2023, yang pertama mulai mengurangi segala organisasi atau kegiatan yang diikuti, lalu membuat schedule belajar yang lebih intensif dari sebelumnya. Selanjutnya sudah matang menentukan apa yang ingin dibahas dalam skripsi, lalu mulai lebih intensif belajar bahasa Inggris dan mengikuti kelas TOEFL. Harusnya mulai intensif bahasa Inggris dari sekarang. You have to speak English, you Ya, have to oke. listen, you have to practice your English from now on. Karena kalau kamu 2023, 3 tahun lalu baru mulai intensif, it's not working. Bahasa Inggris itu nggak bisa cepat dikuasai, cepat pelan juga. Tapi dia sekarang udah mulai practicing kan dengan dia nyanyi bahasa Inggris. Iya. Pronunciation Farhan bagus, tinggal practicing bagaimana kamu bisa ngobrol sama orang, bagaimana kamu bisa memahami lagi grammarnya ya. Oke. 2024 sudah mempunyai relasi keperusahaan sebelum lulus, lalu menyelesaikan sidang skripsi dengan nilai terbaik, lalu menjadi lulusan Telkom University dengan IPK minimal 3,5, Amin. lalu kerja di media atau menjadi humas perusahaan. Yang terakhir mulai menabung untuk modal usaha. Lanjut ke 2025. Yang pertama sudah menjadi karyawan tetap, lalu sudah mulai membuka usaha F&B seperti coffee shop, lalu sudah bisa membeli rumah sederhana, lalu sudah bisa membeli kendaraan pribadi. Amin. 2026 usaha balik modal, lalu naik pangkat di perusahaan, selanjutnya menabung untuk biaya menikah. Yang terakhir sudah bisa rutin memberikan penghasilan per bulan ke orang tua. Berarti kamu tuh rencana nikah tuh 6 tahun lagi dong ya? Masya Ya, ini Allah. baru nabung. Oh, nabung. Iya. Ini kan 2027. Ya, 2027. mungkin 2027. 25 tahun. Kita lanjut ke 2007, menikah dengan seorang wanita yang solihah dan berpegang teguh dengan agama Islam, lalu membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Selanjutnya membuka usaha tambahan di bidang jasa yaitu barbershop. Yang terakhir pergi ke tanah suci bersama keluarga dan orang tua. 2028 memiliki anak pertama. Ini bener nih orang tuanya diajak. Kalau udah nikah gimana? Orang tua mana? Orang tua yang perempuan atau yang laki-laki? Semua diajak. Semua. Iya. Masya Allah. 2028 memiliki anak pertama, lalu terus mengembangkan usaha dengan membuka cabang, lalu membuka usaha tambahan di bidang clothing dan fashion, lalu usaha yang dibangun berkembang pesat dan mulai dikenal banyak orang. Yang terakhir memutuskan untuk resign dari kantor untuk fokus mengembangkan usaha. Ini kan cita-cita kamu 2028 usaha yang dibangun berkembang pesat. Bagaimana kalau dia terbalik, tidak berkembang pesat? Apa plan kamu? Ada plan B. Belum dipikirkan, tapi ini kan rencana saya, insya Allah bakal saya. Enggak, rencana itu juga ada worst case, ada best case. Jadi kalau misalnya kamu punya usaha, tidak ini kamu juga harus punya apa? Kalau Jadi harus diputus tuh yang dicoret yang dibawa, memutuskan Mungkin untuk saya resign. tidak akan memutuskan untuk resign. jadi kalau misalnya ini usaha yang dibangun berkembang pesat ya kan. Tapi kalau misalnya terjadi kebalikannya, maka akan terus diusahakan untuk Kerja. ya maksudnya berusaha atau dan mengoreksi tidak apa yang memutuskan untuk resign dari kantor. Yang lanjut 2029 ya. Di tahun 2029 saya ingin membangun perusahaan sendiri, lalu menabung untuk membangun rumah impian. rumah impian seperti apa yang suka? Yang besar, yang megah, yang bisa
nampung orang tua dan semuanya. Kamarnya berapa? Banyak lah pokoknya. Kita pikirkan nanti kita sewa desainer rumah, Arsitek. arsitek. Lalu liburan keliling Indonesia bersama keluarga dan orang tua. Yang terakhir mulai investasi di bidang properti dan emas. Di tahun 2030 memiliki anak kedua, lalu membeli kafling dan membangunnya untuk dijadikan rumah impian. Selanjutnya usaha berkembang pesat dan banyak berkolaborasi dengan orang lain. Lalu membuka bisnis tambahan, franchise atau waralaba untuk memperbanyak cabang. Tahun yang terakhir 2031 sudah mencapai kebebasan finansial. Lalu rumah impian berhasil dibangun. Lalu brand clothing yang dijual sudah sampai ke luar negeri. Selanjutnya coffee shop dan barbershop sudah tersebar di seluruh Indonesia. Yang terakhir liburan keliling dunia bersama keluarga dan orang tua. Demikian proposal hidup dari saya, semoga ini tercapai. Dan itu bisa tercapai berkat kamu juga, doa dari orang tua, Iya, dari orang tua. doa dari kamu juga, bagaimana kamu berbuat baik, bagaimana kamu melakukan ibadah yang terbaik, insya Allah sih kamu sini sama mama ibu, biar kamu dapat restu. Doain terus ya ibu ya. Amin, insya Allah. Ya, kita tutup ya. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.